Okay, let's go. Halo broku, balik lagi sama gua Farhan Bilal. Sorry broku, udah lama banget nggak upload video ya, karena lagi ada urusan broku, cari duit. Di sini belum bisa menghasilkan duit, jadi gue nyari duit dulu untuk kehidupan sehari-hari. Makanya gue belum bisa upload video lagi. Cuman kemarin gue sempat upload tuh karena gue iseng, gue ganteng burung. Iya ya, kenapa nggak gue videoin aja ya gitu. Makanya gue coba videoin tuh kemarin tuh si Krul murai batu F4 gue yang kerjanya begitu macul-macul terus sujud, macul-macul sujud. Nah itu salah satu ciri khas murai batu seri F dari Silangan Borneo Medan gitu broku. Sebenarnya gue mau ngasih tahu itu, cuma nanti gue bakal bikin video bahas tentang ciri-ciri murai batu seri F4 seri F Silangan dari Borneo ketemu Medan. Nanti gue bahas juga tentang seri F Silangan dari Nias misalnya ketemu Medan, atau dari Larwo ketemu Medan. Pokoknya insya Allah gue bakal bahas gitu. Nih gue mau nanya nih kabar kalian nih broku. Semoga kalian pada sehat ya broku. Kali ini gue pengen bahas tentang obat-obatan dan vitamin yang wajib biasanya itu gue punya. Wajib banget itu harus ada di rumah, karena ini penting. Burung itu nggak kayak manusia. Burung sakit kita nyari dokter hewan susah. Kalaupun ada dokter hewan itu mahal bayarnya. Kalau manusia kita masih bisa ke puskesmas yang murah, atau ke apotik-apotik murah, atau warung-warung. Sedangkan kalau burung, kita ke warung adanya obat-obatan biasa gitu. Soalnya salah satu dari obat di sini ada yang susah dicarinya gitu. Makanya gue wajib stok, wajib ada di rumah. Oke, yang pertama nih wajib banget gue punya nih. Ini adalah vitamin racikan gue sendiri, yaitu Vitacik. Ini isinya Vitacik 1 saset. Gue masukin ke botol ini, terus gue isi air sampai sini. Jadi Vitacik 1 saset masuk, isi air sampai sini, kocok-kocok udah. Sekarang gue ngasih tinggal tetes-tetes doang. Lebih enak, nggak ribet gitu. Nah kalau untuk dosis ngasih Vitacik ini ya, biasanya kalau untuk burung yang keadaan sehat ya, normal ya, itu cuma gue kasih 5 tetes dalam 1 minggu sekali atau 2 kali. Tapi kalau burung itu dalam kondisi kurang sehat, makannya nggak bagus, beraknya rada mencret, ini gue biasanya kasih itu 8-10 tetes. Jadi airnya sampai kuning. Biasanya 8 atau 10 tetes tuh airnya udah kuning tuh. Kuning banget maksudnya. Kenapa? Karena biar obatnya lebih cepat bekerja, obat vitaminnya lebih cepat bekerja gitu. Karena ini salah satu penambah nafsu makan. Dan burung kalau nggak nafsu makan itu gimana mau koncer? Udah nggak mungkin lah koncer. Jangankan koncer, tarung aja susah, yang ada ngelowo karena burung nggak fit. Makanya nafsu makan di burung itu wajib lu jaga. Kalau gua yang udah gua rasain seperti itu. Jadi ini salah satu vitamin wajib nih yang ada di gua. Karena kalau gua lihat dikit burung udah kelihatan rada lesu, nafsu makannya kayak berkurang gitu. Biasa makan jangkriknya cepet, makan jangkriknya rada lama, atau makan jangkriknya dimainin. Nah udah nih gua kasih nih. Atau makan pura biasanya rada banyak, kotorannya gede-gede cakep, tiba-tiba kotorannya kecil-kecil, makan jangkriknya dikit, burul rada ngembang. Udah gua kasih ini dah. Cuma ini doang nih penyelamat gua gitu broku. Beda lagi dengan burung sakit ya. Kalau burung sakit beraknya kapur misalnya, atau beraknya belendir hijau tuh biasanya tuh yang udah parah kan, burung layu banget. Nah gue pakai obat ini, amoksi ini obat
menurut gue obat keras ya, maksudnya dosisnya rada tinggi gitu. Nah untuk manfaatnya tuh muntah, diare, kurus, berak hijau, kaki dan sendi bengkak, sayap menggantung, pokoknya burung-burung sakit dah. Gue biasanya pakai ini nih, entah itu mau sakitnya sakit apa sih, sakit-sakit yang gak jelas juga gue kasih ini sih. Nah ini dosisnya lumayan keras gitu. Untuk amoksilinnya aja tuh 75 gram tuh, amoxilin 75 gram, terus sulfat colistin 250.000 IU. Nah ini biasanya gue kasih tuh sehari, satu kali gue kasih di air minum itu untuk 2 hari, karena kan burung gue full kerodong. Untuk takarannya di sini udah dijelasin, ini takaran ya, tuh udah dijelasin, 1/4 sendok takar campur air 100 ml. Biasanya kalau burung gue yang udah parah, yang udah sakitnya udah kelihatan parah tuh, lesu banget, terus makannya nggak nafsu, beraknya juga udah mencret, udah jelek, itu biasanya gue nggak kasih 1/4, tapi gue kasih setengah sendok. Kalau 1/4 kan 1/4 sendok, biasanya gue kasih setengah sendok. Jadi obat ini tuh udah ada sendoknya, dan obat ini bentuknya bubuk kayak obat anak kecil. Nih gue buka dulu deh biar enak. Jadi kalau kalian beli obat ini, kalian pasti dapat sendok ini. Ini sendok takar ya. Nih bentar gua ambil obatnya. Obatnya udah mau habis bro. Nah ini untuk takaran 1/4 ya, kelihatan nggak nih? Udah ngeblur. Nah rada kelihatan lah tuh ya. Ini takaran 1/4. Kalau misalnya setengah sendok kelihatan lah ya. Nah kalau misalnya burung yang sakitnya rada-rada nggak terlalu parah tuh biasanya gue kasih segini nih, 1/4. Nah kalau yang sakit tuh udah parah banget, biasanya gue kasih setengah sendok ini. Jangan lu kasih 1 sendok ini ya, itu ketinggian dosisnya. Setengah sendok aja itu udah tinggi banget dosisnya. Karena obat ini menurut gue obat keras nih, baunya obat banget, bener-bener kayak obat apa ya, bau banget ya kayak obat manusia ini baunya, karena amoksilinnya tadi kan tinggi banget tuh gitu broku. Jadi kalau untuk burung-burung sakit biasanya gue pakai ini. Mau sakitnya dia bengek misalnya, masuk angin, gue biasa pakai ini. Ini wajib banget gue punya, karena ini penyelamat untuk burung-burung gue ini. Untuk obat yang lain gue pernah nyobain juga, cuman yang berasa gue pakai di burung gue itu, beberapa burung gue yang pernah gue cobain ya ini paling berasa lah dibanding burung-burung apa obat-obat yang lain. Kan obat merek lain kan banyak tuh, ada Super N, terus apa lagi ya, lupa gue, banyak lah. Cuman yang berasa menurut gue di burung tuh gue kasih, wah ini ada perubahan nih, mendingan nih burung kayak ini, amoksi. Jadi kalau misalnya sakit gue kasih ini, kan tadi misalnya anggaplah sakitnya udah parah, jadi gue kasih ini setengah sendok, gue kasih air misalnya 50 ml, atau pokoknya gak nyampe 100 ml. Gue biasa ngasih airnya secepuk ukuran, kan kalau murai kan gede banget tuh, jadi gue ngasih airnya gak terlalu banyak gitu, biasanya 50 ml lah paling airnya gitu. Gue campur lagi nih sama pitacik, jadi kasih itu setengah sendok, gue campur pitacik misalnya 8 tetes atau 10 tetes, jadi airnya tuh memang jadi berwarna. Ini amoksi ini kalau ditaruh udah dicampur dengan air warnanya merah, nanti dicampur pitacik jadi warnanya, kan pitacik kuning, jadi ketemunya warna oranye gitu. Nah obat yang kedua yang wajib gue punya ini,
Salep 88. Kenapa gue bilang wajib? Karena gue sering beli burung itu bekas rawatan orang. Burungnya banyak tuh yang kakinya pada jamuran, terus kakinya pada besisik, deker, padahal burung gak tua-tua banget. Biasanya sih karena jorok, karena kan gak semua orang tuh memerhatikan tentang tangkringan ya. Angkringan, terus kandang, ada yang ngebiarin kandang kotor aja sama dia. Jadi dia ngebersihin bisa 4 hari sekali, 3 hari sekali. Terus tiba-tiba burungnya dijual, kan gue beli, tiba-tiba pas gue beli burungnya begini kakinya. Nah gue biasa bersihin pakai ini. Atau kayak konin tuh, gue misalnya beli konin nih, konin bahan nih kan, gue pakein ring. Abis gue pakein ring tuh gue olesin ini salep 88 gitu. Jadi ini berfungsi banget lah, apalagi gue sering piara kenari ya. Kenari tuh paling nggak bisa banget tuh digigit nyamuk atau tangkringan kotor tiba-tiba berjamur. Jadi wajib banget deh ini kalau buat gue gitu, salep 88. Ini juga bisa buat murai, ngerontokin sisik, terus copotin deker, ini juga bisa. Cuman ya kalau di murai kalian harus tangkap kan burungnya. Banyak sih gue temuin murai gue tangkap itu nggak stres, banyak. Cuman ada juga beberapa murai yang ditangkap stres. Jadi saran gue dicek dulu kalau misalnya mau bersihin sisik atau copotin deker, dicek dulu murai itu kira-kira mentalnya bagus gak kalau ditangkap gitu. Nah lanjut nih untuk obat atau vitamin. Ini obat sih menurut gue masuknya untuk burung yang seret. Karena kan namanya kita kan burung kicau kan buat lomba berkicau ya, berarti kan yang dicari kan suara kicaunya. Kalau misalnya tuh burung seret performanya bagus, mau suaranya seret ya sama aja dong. Jadi volumenya aturan 100 jadi 60%. Yang seharusnya bikin kuping pengang jadi nggak pengang tuh juri, kagak kedengeran, yang ada nggak kepantau gitu broku. Nah kalau yang serak-serak begitu doang tuh, yang nggak terlalu parah ya, biasanya gue pakai ini ekstrak daun saga. Atau kalau misalnya kalian nggak mau beli ini, kalian ada pohon daun saga di rumah ya nggak apa-apa, pakai daun saga di rumah, bejek aja, rebus, habis itu airnya dikasih ke murai itu. Kalau bukan nggak ada. Jadi gue beli ekstraknya aja ini, ditambah kalau gue pakai ini tuh airnya pakai larutan kaki 3 yang botol plastik tuh yang bening. Terus pakai ini kalau misalnya ketemu daun saganya langsung pakai air minum biasa aja direbus gitu broku. Nah untuk yang serak yang sampai parah ya, kantungnya berlendir, terus punya bakteri di kantung kantung suara ya, itu biasanya gue pakai obat namanya propol. Nah itu propol harganya kalau nggak salah 50.000. Itu untuk bakteri yang ada di tenggorokan, pokoknya saluran di tenggorokan lah tuh yang ada bakterinya, biasanya hilang tuh pakai itu tuh. Cuman ya harganya lumayan mahal gitu aja. Cuman itu ampuh sih, ampuh banget dah menurut gua. Kalau itu biasanya dipakai buat kenari tuh biasanya tuh. Kalau kenari kan anak-anak kenari biasanya pakai nafas tuh. Kalau nafas kan harus ditangkep, dioles ke tenggorokan, ke punggung belakang. Nah kalau yang nggak mau nangkep biasanya pakai itu propol. Nah kalau untuk murai juga bagus itu propol, karena gue pernah pakai. Cuman posisi sekarang ini habis, teman gue kemarin minta buat burungnya dan kebetulan itu sisa dikit, jadi gue kasih aja ke dia, habis jadinya. Tapi kalau misalnya nanti burung gue ada yang serak sampai parah, itu pasti gue beli lagi. Nggak mungkin nggak gue beli, karena itu tuh obat yang pernah gue pakai dan berhasil gitu. Nah ini gue share ke lu yang berhasil aja nih. Ini obat dan vitamin ini yang ada perubahan yang gue kasih ke burung gue. Karena gue juga sering nyoba obat itu dulu, waktu dari burung sakit gue coba obat ini, gue coba obat itu. Ada yang mempan, ada yang mempan gitu. Makanya yang mempan itu nih yang gue share ke kalian ini.
Ini obat udah gue coba sendiri dan mempan banget di burung gitu, mau burung apapun itu. Bahkan nih ya, dulu gue punya konin waktu musim hujan itu udah ngembung banget, udah jelek banget tuh konin, udah kayak mau mati. Nih modal ini dong nih, Vitacik. Gue kasih Vitacik di apa, nektar ya, kalau nggak salah tuh gue kasih 8 tetes. Kan nektar kolibri kan kecil tuh, cepuknya cepuk leci, cepuk kolibri. Gue kasih 8 tetes di situ. Cuman waktu itu gue beli metabolis, gue kasih 1 tetes di cepuknya, udah itu langsung segar lagi tuh konin aturan. Sehari lagi, sehari 2 hari mati tuh, udah jadi segar tuh, cuma modal ini sama metabolis tuh. Nah kalau buat mengurai, buat kenari, jangan dah pakai metabolis. Buat mengurai, buat kenari ya pokoknya buat mengurai burung-burung lomba mending jangan pakai metabolis. Cuman karena kalau waktu itu gua kasih metabolis karena posisinya itu udah parah gitu, dan itu juga metabolis sisa. Dulu gue pernah miara pleci, ada sisa metabolis, jadi gue kasih gitu. Ya udah, ini sih gue sharing aja ya tentang obat-obatan dan vitamin yang gue pakai, karena dari kemarin kan banyak tuh di komentar yang nanya-nanya, bang ini vitaminnya pakai apa sih, atau obatnya pakai apa kalau burung yang kurang fit, kurang sakit. Nah biasanya gue pakai ini yang udah gue jelasin tadi. Karena kalau burung kurang fit aja, burung kurang fit, burung gacor nih di rumah cuman kurang fit, itu pas kita tagin ganteng pasti dah kerja nggak maksimal. Satu, kedua kadang tuh burung karena kehilangan tenaga ya, karena burung kan nggak fit jadi tenaga kurang, itu pasti ngelowo. Entah dia ngelowo dulu atau dia tarung dulu baru ngelowo, pasti ada. Kalau nggak ngelowo biasanya nabrak. Jadi burung awalnya anteng, terus tenaga habis karena burung lagi nggak fit, nggak sehat, sedangkan birahi sama emosinya ada, jadi dia nabrak. Nah itu banyak tuh terjadi. Jadi makanya gue sering bilang ke kalian kalau wajib dulu kalian piara burung itu sehat, karena nggak ada burung nggak sehat tuh bisa juara, atau burung nggak sehat tuh bisa gacor, yang gacor banget nggak ada. Itu broku. Thank you broku udah nonton video ini. Untuk selanjutnya gue bakal bahas lagi tentang rawatan burung, terutama murai batu. Sekali lagi thank you.